Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak diaku sebagai bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan Kamis 17 Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 10 September 2025 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini kita doakan yang sakit di antara kita, karib kerabat kita, handai taulan kita, terutama yang sedang terbaring di rumah sakit ini, semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera. Dengan keberkahan suratul Fatihah ini, semoga hasil maksud yang dicita-citakan dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Pada kesempatan Rabu siang ini tibalah kita di penghujung hadis terakhir daripada bahasan kitab hadis Arba'in. Selama lebih kurang kita sudah 4 tahun istiqomah membahas kitab ini. Hadis Arba'in nomor 42. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu
Hadis ini diterima melalui jalur sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ini Sayyidina Anas bin Malik berkata, sami'atu, aku mendengar. Simak itu di bahasa Arab, simaklah ya, simak. Sami'atu, kata Sayyidina Anas bin Malik, aku pernah mendengar. Telinga beliau berarti beruntung sekali bisa mendengar langsung pitutur, nasihat, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, demikian kata baginda Nabi. Berarti ini adalah hadis qudsi, maknanya bersumber dari Allah, tapi redaksinya, lafaznya disajikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini? Yabna Adam, hei anak Adam, yakni kita manusia, innaka, sesungguhnya kamu, ma da'autani, selagi da'auta, di situ ada domir anta, artinya kamu. Ma da'autani, selama kamu berdoa ni kepadaku, kata Allah. Wa rajautani, dan kamu senantiasa berharap kepadaku. Makanya ada khauf dan roja. Khauf takut, roja berharap. Selama kamu berdoa kepadaku dan kamu berharap hanya kepadaku, yakni kepada Allah, ghafartu laka, aku pasti akan mengampuni laka bagimu, yakni terhadap dosa-dosamu. Ala ma kana minka, berapapun, sebanyak apapun, minka darimu. Secara bahasa, ala atas mak sesuatu, kana yang ada, minka dari berapapun dosa yang kamu pernah lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli berapapun dosamu itu, selama kamu berdoa dan kamu senantiasa berharap kepadaku. Ini pertama. Para bapak, para ibu, saudara sekalian rahimakumullah, maklum kita sebagai hamba Allah ada saja melakukan dosa. Sebab Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, yakni kita manusia, itu berpotensi, saya mengatakannya, berpotensi melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa adalah at-tawwabun, adalah mereka yang bertaubat. Namun saya selalu ingatkan, betapapun kita tahu bagaimana caranya bertaubat, tapi bukan berarti kemudian kita sengaja melakukan dosa dengan dalih nanti saya akan bertaubat. Keliru cara dan omongan demikian. Tidak bedanya seperti kita punya penawar racun, maka saya akan sengaja menenggak racun. Nanti setelah menenggak racun, saya akan meminum penawarnya. Alih-alih boro-boro akan sempat minum penawar racun, belum lama ia menenggak racun, keburu meninggal. Sama halnya, alih-alih ia boro-boro ia akan bertaubat,
ketika ia enak melakukan dosa, lupa untuk bertaubat, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Ini tentu bagi orang yang kadung, terlanjur melakukan dosa. Ayo taubat. Dan Allah Ta'ala betapa luas ampunannya. Mari kita lihat di sini, saya sajikan di surah Az-Zumar ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ibadi, hei hamba-hambaku, hei hamba-hamba Allah, alladzina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusim, atas diri mereka sendiri, maksudnya melakukan dosa. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa, min rahmatillah, dari rahmat, dari kasih sayang Allah. Kamu, kalaulah kamu kadung melakukan dosa, jangan berlarut-larut, segeralah bertaubat, berdoa mohon ampun dan berharap hanya kepada Allah Ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfirudz dzunuba jami'ah. Di sini ada kata yaghfiru menggunakan fi'lul mudhari', yakni kata kerja yang mana terikat zaman atau waktu, hal dan mustaqbal, now and future, sekarang dan seterusnya. Artinya kalaulah kita ada di posisi sedang jatuh, sedang terpuruk banyak dosa, segera bertaubat, mendekat kepada Allah Ta'ala. Ampunan Allah dan rahmatnya begitu luas, Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Sebab innahu, sesungguhnya dia, yakni Allah, huwa, dialah Allah, al-ghafurur rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Satu paket, Allah pengampun, Allah penyayang. Bahkan bukti penyayangnya Allah, betapapun kita berdosa, masih diberi makan, masih diberi napas. Dan kata Imam Al-Ghazali, di antara makna as-sabur adalah Allah bersabar menunggu hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Nah, yang kedua, yabna Adam, hei anak Adam, yakni kita manusia, lau balagat dzunubuka, lau seandainya balagat, balik itu artinya usia sampai masa tertentu. Balik, kalau balik, orang yang menyampaikan namanya muballigh, aktivitas menyampaikan pelajaran keislaman, tablighul islamiyah, balagha, sampai. Yabna Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau balagot, seandainya mencapai, seandainya sampai dunubuka, dosa-dosamu, ananas samai, itu mencapai setinggi langit. Ini peribahasanya begitu, seakan-akan banyak sekali. Seandainya dosamu begitu banyak sampai membumbung tinggi, memenuhi sampai setinggi langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, ghafartulaka, aku pasti mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kalaulah tadi kita diingatkan untuk terus berdoa, terus untuk berharap hanya kepada Allah, di poin selanjutnya Allah Ta'ala melalui hadis qudsi ini mengingatkan, ayo perbanyak istighfar, mohon ampun kepadaku. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari semalam, satu riwayat dikatakan tidak kurang dari 70,
Riwayat lain mengatakan tidak kurang dari 100 kali sehari semalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita maklum beliau itu apa? Maksum. Ya, dalam surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambi. Allah telah ampuni. Maksum. Beliau maksum, dijamin pengampunan dosa, tapi beliau tetap beristighfar. Bagaimana dengan kita yang masih berpotensi melakukan dosa dan salah? Maka perbanyaklah istighfar. Man lazimal istighfar, kata Nabi, siapa orang yang melazimkan, mendawamkan, memperbanyak beristighfar mohon pada Allah. Apa kata baginda Nabi? Ja'alallahu, Allah akan menjadikan min kulli hammin faraja, dari tiap-tiap hammun, kabingung ya, apapun kebingungan yang kita alami, faraja, Allah berikan kelonggaran ya, hammin faraja, diberi, diganti dengan kesenangan. Makanya di dalam salawat nariyah ada alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju. Kemudian wa min kulli dhiqin makhraja, dengan kita memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah yang sungguh-sungguh mohon ampunnya, Allah akan menjadikan dari setiap dhiqin, dhiq artinya sempit, dari tiap-tiap kesempitan hidup kita, makhraja, dari kata kharaja artinya keluar, makhraj tempat keluar, maksudnya Allah akan berikan solusi atas berbagai permasalahan kehidupan dengan wasilah istighfar. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dengan wasilah kita memperbanyak istighfar mohon ampun pada Allah, Allah akan memberikan rezeki baginya min haitsu la yahtasib. Boleh diartikan dari arah yang tak disangka-sangka. Boleh juga yahtasib, hisab artinya hitungan, berarti la yahtasib, rezeki tak terhitung, tak terhingga. Loh, kok dengan hanya istighfar saja? Tentu manakala kita mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, upayakan kita merenungi, menghayati, mentadaburi apa yang kita ucapkan. Istighfar, benar-benar istighfar. Kita ingat dosa lalu kita sesali, karena kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab taubah, di permulaan bab tersebut beliau mengutip pendapat ulama, syarat taubat itu ada 3+1. 3 jika kaitan dosanya antara hamba dengan Allah saja. Kalau +1 berarti total 4. Itu jika dosanya berkaitan pula dengan sesama manusia. Mana saja syarat taubat? Al-iqla', yang pertama berhenti dari dosa. Yang kedua an-nadamu, menyesal. Maka tidak dikatakan taubat kalau ada orang tidak pernah menyesali dosanya. Sekali waktu kita kumpul reunian dengan teman-teman yang dulunya pernah bandel, jangan diungkit-ungkit dan kemudian bangga. Kalaupun diungkit, kita istighfari, bukan untuk dibangga-banggakan. Kalau demikian berarti tidak ada penyesalan. Syarat yang ketiganya al-azmu, bertekad tidak akan mengulanginya kembali. Bahkan kalau perlu tambal dengan kebaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Di situ ada kalimat watbi'is sayyi'atal hasan. Ikutkanlah keburukan, yakni setelah melakukan kesalahan, keburukan, perbuatan dosa, dengan apa? Al-hasanata, dengan kebajikan. Kemarin pelit, ya pelit itu jelek juga, kita tambal dengan dermawan. Kemarin suka meninggalkan sholat, sekarang dirikan sholat. Kemarin masih suka bohong, sekarang jujur. Kemarin khianat, sekarang amanah. Ganti ya, keburukan dengan kebaikan.
Satunya, kalau ada kaitan dosa kita dengan sesama, maka mestinya kita minta dihalalkan. Itulah kenapa di Nusantara ini ada tradisi halal bihalal, memiliki makna tolabul halal bitariqin halalin, minta penghalalan. Halal itu artinya boleh. Kalau di Arab transaksi dibolehin halal, dibolehin nyoba halal. Kalau misalnya tidak disepakati tidak boleh, haram. Ya. Lagi transaksi tawar menawar, kumandang adzan bergema, haram. Sallu awalan, haram di sini tidak boleh. Nah, halal boleh. Tolabul halal bitariqin halalin, minta penghalalan. Kemarin saya melakukan kezaliman, mohon dihalalkan, mohon dimaafkan, selesaikan hubungan kita hakul adaminya dengan sesama manusia. Nah, istighfar, taubat, berbanyak kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Lihat di surah Al-Kahfi ayat 58 yang saya sajikan di sini. Dan saya yakin sebagian besar para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, gemar membaca suratul Kahfi di hari atau malam Jumat. Selain tentunya Yasin, karena Yasin itu aslinya bukan malam Jumat, tapi tiap malam. Ya. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Mari kita lihat, teliti suratul Kahfi 58. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wa rabbukal ghafuru, dan Rabbmu, ya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzur rahmah, adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dzur rahmah, yang memiliki rahmah. Apa rahmah itu? Kasih sayang. Jadi jangan berkecil hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, mari kita lihat. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun, dzur rahmah, lagi mempunyai rahmah. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu. Dalam tafsir Jalalainnya, lau yu'akhidhuhum fid dunya. Dalam tafsir Jalan begitu. Seandainya, jika dia, yakni Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, mengazab mereka. Akhadha itu secara bahasa mengambil, menarik. Dalam hal ini mengazab. Jika Allah mengazab mereka fid dunya, di dunia, tafsirnya begitu, bima kasabu, karena perbuatan mereka, la ajjala lahumul azaba, tentu dia akan menyegerakan azab fiha, di dunia. Tafsirnya begitu. Ballahum mau'idun, tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab. Kapan? Dalam tafsir Jalalainnya, mau'idun yakni wa huwa yaumil qiyamah, nanti di hari kiamat. Artinya kita di dunia ini, umatnya Rasulullah, masih diberikan kesempatan taubat. Beda dengan umat-umat terdahulu, disegerakan siksanya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Ketiga, yabna Adam, hei anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, lau ataitani, seandainya, ataita, taknya domir anta, kamu, seandainya kamu datang ni kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya kamu datang kepadaku bi qurabil ardi. Qurab itu kan dekat atau lebih kurang, al-ardi, bumi. Khotoya, berupa kesalahan. Seandainya kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi. Kalau tadi sepenuh langit, kalau ini sepenuh bumi. Seandainya kamu datang kepadaku, maksudnya apa? Deketin Allah,
melalui kita jalan sholat, jalan taubat, jalan istighfar, kita deketin Allah. Padahal kita ini bawa dosa yang begitu banyak, sepenuh bumi atau tadi sepenuh langit. Tsumma lakitani, kemudian kamu datang menemuiku, maksudnya meninggal dunia. La tusyriku bi syai'a, kamu tidak menyekutukan aku syai'a dengan sesuatu pun. Artinya kamu meninggal dunia tapi kamu dalam keadaan tidak syirik. Yang tidak akan diampuni itu kalau orang meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa syirik, tidak sempat bertaubat. Ya kalau sebelum meninggal dunia ada orang yang melakukan syirik, ya taubat dulu, ya memperbaiki diri, taubatan nasuha, ya atas hak prerogatif Allah akan diampuni. Nah, ini mah seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian kamu meninggal dunia, ya, dalam keadaan tidak menyekutukan aku, la ataituka, maka sungguh taukid, sungguh aku akan mendatangi kepadamu bikurobiha magfiratan, dengan ampunan sepenuh bumi. Masya Allah, inilah menunjukkan bahwa Allah itu betapa maha pengasih dan maha penyayang. Kalian lihat di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, ini ada petikan doa, Rabbana, ya Tuhan kami, wasi'ata kulla syai'in rahmah. Wasi'ata artinya luas. Wasi'ata, betapa luas engkau, kulla syai'in, segala sesuatu. Apa yang luas? Rahmatan wa ilma, rahmatmu dan pengetahuanmu. Artinya ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Rahmat, kasih sayang Allah, pengetahuan Allah, tahu tentang kita, tentang dosa kita Allah tahu dengan rinci. Maka mesti kita malu kalau menganggap, saya melakukan dosa. Naudzubillah, misalnya orang korupsi merasa nggak ada yang tahu, orang zina merasa nggak ada yang tahu, orang nyuri merasa orang nggak tahu, padahal Allah senantiasa mengetahui. Maka kita bermohon, faghfir lilladzina tabu, maka berilah ampunan, lilladzina, kepada orang-orang tabu yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, waqihim, dan hindarkan, lindungilah mereka, adzabal jahim, dari siksa neraka jahanam. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, singkat saja, sebenarnya dari 3 pesan ini, kesimpulan dari hadis Anas bin Malik ini bahwa magfirah, ya, dan ampunan terhadap dosa datang karena 3 sebab. Kalau kita simpulkan ini singkatnya, di poin pertama datang sebab doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa dengan sebenar-benar dan seyakin-yakinnya. Yang kedua, bahwa ampunan magfirah atas dosa datang kepada kita karena apa tadi? Sumastaghfartani, istighfar, dan tentunya taubat. Yang terakhir, bahwa magfirah atau ampunan atas dosa kita akan datang pada kita sebab apa? Sebab tauhid, tidak menyekutukan Allah dan mesti mengesahkan Allah. Rawahut Tirmidzi, ini hadis nomor 42 ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala, dan beliau Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun, ini adalah hadits hasan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan tamatnya kitab hadis arba'in ini ada barokah untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina, ma'alil qutri unfa wa dzakar, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.